Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drawing, cerita bergambar kesempatan kali ini akan bercerita tentang kisah Uwais Al-Qarni, pemimpin para tabi'in. Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang berasal dari Yaman, daerah Kon, dan dari kabilah Murad. Pada zaman Rasulullah, ia hidup bersama ibunya, sedangkan sang ayah telah meninggal dunia. Dia pernah terkena penyakit kusta, kemudian dia berdoa dan penyakitnya sembuh dan tersisa pada kedua lengannya. Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi yatim, tak punya sanak famili, kecuali hanya ibunya yang telah tua renta dan lumpuh. Hanya penglihatan kabur yang masih tersisa. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk sekedar menopang kesehariannya bersama sang ibu. Bila ada kelebihan, ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Kesibukannya sebagai penggembala domba dan merawat ibunya yang lumpuh dan buta, tidak memengaruhi kegigihan ibadahnya. Ia tetap melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad, yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tak ada sekutu baginya. Islam mendidik setiap pemeluknya agar berakhlak luhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita mengenai Uwais Al-Qarni tanpa pernah melihatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia seorang penduduk Yaman, daerah Kon, dan dari kabilah Murad. Ayahnya telah meninggal. Dia hidup bersama ibunya dan dia berbakti kepadanya. Dia pernah terkena penyakit kusta. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kesembuhan, tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Sungguh, dia adalah pemimpin para tabi'in. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, jika kamu bisa meminta kepadanya, untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, maka lakukanlah. Ketika Umar radhiyallahu anhu telah menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji. Apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada, jawab mereka. Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya? Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin, harta benda dan pakaiannya usang. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, celakalah kalian. Sungguh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah. Dan setiap tahun Umar radhiyallahu anhu selalu menanti Uwais. Dan kebetulan suatu kali dia datang bersama jemaah haji dari Yaman, lalu Umar radhiyallahu anhu menemuinya. Dia hendak memastikannya terlebih dahulu, kemudian dia bertanya, siapa namamu? Uwais, jawabnya. Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, di Yaman daerah mana? Dia menjawab, dari Kon. Tepatnya dari kabilah mana? Tanya Umar radhiyallahu anhu. Dia menjawab, dari kabilah Murad. Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, bagaimana ayahmu? Ayahku telah meninggal dunia, saya hidup bersama ibuku, jawabnya. Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, bagaimana keadaanmu bersama ibumu? Uwais berkata, saya berharap dapat berbakti kepadanya. Apakah engkau pernah sakit sebelumnya? Lanjut Umar radhiyallahu anhu, iya, saya pernah terkena penyakit kusta, lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya diberi kesembuhan. Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut? Dia menjawab, iya, di lenganku masih ada bekas sebesar dirham. Dia memperlihatkan lengannya kepada Umar radhiyallahu anhu. Ketika Umar radhiyallahu anhu melihat hal tersebut, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku. Dia berkata, masa saya memohonkan ampun untukmu wahai Amirul Mukminin? Umar radhiyallahu anhu menjawab, iya. Umar radhiyallahu anhu meminta dengan terus mendesak kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Selanjutnya Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya mengenai kemana arah tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, saya akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke Irak. Umar radhiyallahu anhu berkata, saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu. Uwais berkata, saya bersumpah kepada Anda wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa dipedulikan orang. Beberapa waktu kemudian,
tersiar kabar kalau Uwais Al-Qarni telah pulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Dan Syekh Abdullah bin Salamah menjelaskan, ketika aku ikut mengurusi jenazahnya hingga aku pulang dari mengantarkan jenazahnya, lalu aku bermaksud untuk kembali ke tempat penguburannya guna memberi tanda pada kuburannya, akan tetapi sudah tak terlihat ada bekas kuburannya. Syekh Abdullah bin Salamah adalah orang yang pernah ikut berperang bersama Uwais Al-Qarni pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais adalah seorang fakir yang tak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai penggembala domba dan unta. Tapi, ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa, Uwais Al-Qarni, ternyata ia tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Wallahu a'lam. Semoga kisah tersebut bermanfaat bagi kita, amin. Sampai bertemu di cerita bergambar selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.